kenal Tuhan itu kan journey ya, perjalanan gitu loh. Iya, iya. Jadi kayak ilustrasinya tuh kayak ya Tuhan udah taruh deposit banyak dalam hidupku sehingga waktu itu kejadian depositnya ditarik banyak juga tapi masih ada sisanya gitu loh. Jadi nggak habis. Jadi apa yang aku alamin sama yang Michelle alamin beda. Michelle sempat begitu karena kan aku proses perjalanan sama Tuhan tuh aku lebih lama gitu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita ngobrol format online lagi bersama dengan Bro Andri Ganda. Bro Andri Ganda ini penulisnya dari ini ya, bukunya Prank by God. Jadi dia dan istrinya menulis buku yang sangat inspiratif ini. Teman-teman harus beli karena buku ini menurut saya bagus banget. Gak bisa berhenti baca. Pokoknya sekali dibuka udah benar-benar pengalaman up and down-nya dari Bro Andri, istrinya juga anak-anaknya. Itu benar-benar memberkati banget. Saya baca itu sehari langsung habis sih. Jadi jarang-jarang sih baca buku langsung habis. Kali ini saya baca langsung habis. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bro Andri nih. Sebelumnya kita bakal tanya-tanya dulu latar belakang dari Bro Andri ya. Mungkin teman-teman beberapa sudah banyak yang tahu. Bro Andri ini co-foundernya Cameo Project ya, Bro? Betul. Boleh Production company. Ya. PH lah bisa dibilang PH, tapi yang aku start itu dari awal. Sebenarnya Cameo Project tuh aku sama Martin foundernya awalnya tuh gara-gara memang kita sama-sama suka film. Memang suka film terus bercita-cita pengen bikin film one day jadi filmmaker. Cuman waktu itu kan udah lama, udah tua nih jadi ceritanya. Waktu itu film Indonesia tuh masih nggak kayak sekarang gitu loh, masih cukup jarang. Jadi ikon-ikon perfilmannya juga masih nggak banyak gitu loh, dan kita masih punya one day kita akan di sana. Nah, cuman fasilitas kan nggak ada ya. Terus sekolah film juga waktu itu cuma IKJ doang. Jadi kita benar-benar learning by doing. Kita start dari apa yang kita punya. Dan kebetulan waktu itu udah transisi dari zaman udah masuk transisi ke kamera digital, which is DSLR dulu. Jadi kita bisa mulai berkarya dengan apa yang kita punya gitu loh. Awalnya kita start cari duit tuh dari PH wedding, Starty Wedding, terus tahun 2012 nggak sengaja kejebur waktu bikin paten politik. Pilgub viral itu. Ya, Pilgub 2012. Ya. Jokowi Basuki ya. Betul, Pilgub 2012 itu benar-benar breakthrough kita, step up dari sekedar wedding masuk ke corporate gitu loh. Tadinya kan gak ada yang tahu kan, kita cuma syuting wedding lah. Gitu. Jadi saat itu mulai dikenal sebagai production company gitu. Terus berjalan sampai sekarang, itu kejebur jadi YouTube. Generasi awal YouTuber tuh waktu itu gara-gara itu rame. Terus akhirnya Google itu baru mulai YouTube di Indonesia. Maksudnya baru mulai dikumpulin. Kita dikumpulin beberapa content creator yang generasi pertama. Terus ya udah di follow up terus sampai 2000 ya, karena kita sering ngomong isu politik ya, mungkin karena yang isinya anak Cameo tuh udah pada tua-tua juga, bukan anak-anak. Waktu itu udah tua-tua gitu, udah pada lulus kuliah gitu baru. Jadi kita lebih bahas yang lebih dewasa lah. Waktu itu kan banyak kan orang cuman konten-konten receh ya. Terus iya, nggak, maksudnya kebanyakan entertainment doang gitu loh. Jadi kita karena punya concern yang isu sosial, jadi kita banyak buat isu sosial gitu loh. Jadi 2016 itu kita terpilih lah jadi ambasador YouTube, Creator for Change. Jadi di seluruh dunia dikumpulin lah sampai tahun 2019 kalau nggak salah.
18 atau 19 gitu. Gitu. Meanwhile juga memang kalau ada freelance karena passionnya memang film, kalau ada kesempatan bikin film terlibat di industri film, pasti dengan senang hati langsung gitu loh. Gitu. Aku pernah Mantap. awalnya aku pernah jadi stuntman loh, enggak, Wah, awal-awal tuh aku belajar. stuntman. Iya, The Raid 1 aku ikut jadi Karena stuntman. wushu ya. Basicnya kan Ya, wushu ya, bro. memang hobi sih ya. eh Dulu awalnya aku tuh belajar informal di sekolah film sama Rudi Sujarwo sama Oh, wah. Monty Tiwa. Jadi dua orang itu tuh guru Ya. orang yang menaruh fondasi filmmaking di aku gitu loh. Gitu. Wah. Terus 2010-an ikut-ikut The Raid. Terus ada ya beberapa film terlibat lah. Cuman ya masih sebagai kru. Gitu. Terus di cameo Jadi sendiri. prakteknya di mana aja, bro? Kalau stuntman karena awalnya tuh gara-gara mencoba untuk bikin film pendek action, ternyata nggak segampang yang dipikir gitu loh. Ternyata susah banget. Jadi akhirnya aku pengen belajar dan satu-satunya cara paling paling enak belajar adalah ikut langsung kan terjun, dan karena Ya, skill betul. aku punya skill dan kebetulan memang spesifik pengen mencoba buat action, dan skill aku punya background martial art, jadi aku nyemplungnya langsung ke stuntman. Wah, Dan iya seru deh. Aku tuh tipe orang yang belajar tuh nggak terlalu bisa by teori, lebih by doing efektif ya? kalau by doing tuh aku sangat 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 banyak nyerapnya dibandingin diajarin teori gitu loh. Jadi aku prefer langsung terjun. Gitu Mantap. ceritanya. Terus Bro Andri ini dulu menikah sama istrinya tahun 2000 itu ya 13. berarti 13 ya. Ya, Setelah itu kan mulai dari apa namanya? Conan lahir 2015 ya kalau nggak salah ya. 2015. 15. 2015 ya. Terus mulai tahu tentang Conan kena thalassemia tuh di umur berapa tuh, Bro? Conan 6 bulan apa? 6-7 bulan deh. 6 bulan. Mm-mm. 6 bulan. 6 bulan. Persis setelah Imlek 2016. 2016. Itu perasaan Bro sama istri kalau pertama kali Ya kaget lah kan kita nggak pernah tahu isu ini sebelumnya ya. Jadi benar-benar kayak mungkin kalau dikasih tahu cancer gitu ya, kita udah punya gambaran cancer itu seperti apa. Cuman ini thalassemia itu apa, sesuatu yang benar-benar asing gitu loh. Nggak pernah ngerti sebelumnya. Jadi keluarga juga pada denial, kita denial. Terus nah dari situlah baru kita mencoba cari tahu sebenarnya apa sih si thalassemia ini apa. Gitu. Tapi di tahun itu kayaknya di Indonesia belum terlalu up ya isu itu ya, Bro. Belum. Kalau udah apa kita udah tahu dong. Masalahnya kita kan belum tahu. Terus makanya Bro Andri bikin campaign ya waktu itu ya. Campaign dengan cameo dulu awalnya ya. Awal fundraising itu setelah udah yakin jalannya terbuka untuk melakukan transplant, baru kita buat campaign. Kita susun campaign. Tapi setelah itu ditemukan malah dengan Deddy Corbuzier ya. Itu kok bisa ceritanya gimana sih, Bro? Awalnya kok bisa ketemu Deddy itu? Eventnya tuh event apa waktu itu? Kalau boleh dikasih tahu. Enggak kan memang waktu itu Deddy juga baru berpindah ke YouTube ya, benar-benar konsisten di YouTube kan. Exchange-nya Deddy ke YouTube itu ya, berarti pertama kali Deddy change dari TV ke YouTube ya? Jadi jadi aku kenal Deddy itu dari 2017 atau 18 deh. Ya kita pernah bikin konten bareng juga di Cameo tentang Hari Ayah. Tuh awalnya tuh syuting bareng dia. Terus 2019, nah itu waktu kita udah yakin nih maju untuk transplant ya.
kan duitnya nggak ada gitu loh. Jadi baru mulai ya Iya. udah kita cobalah planning campaign buat fundraising gitu loh. Nah, cuman pas awal tahun 2019 itu aku tuh dapat project yang lumayan gede, lumayan besar lah. Waktu itu lumayan besar dan diperlukan untuk reach out beberapa content creator juga gitu loh. Salah satunya Dedi gitu loh. Kan aku bikin kreatif juga, terus approach ini mereka setuju ya udah. Sebenarnya project doang. Karena projectnya bareng-bareng content creator ya pas syuting itu ya cerita ngobrol. Kan udah kenal sebelumnya juga kan. Jadi emang kita ngobrol gitu loh. Ngobrol tentang stem cell, karena waktu itu ada salah satu karyawannya baru suntik stem cell untuk cedera lutut. Dengkulnya tuh problem, butuh stem cell. Lah ngobrol itu terus kita cerita-cerita panjang aku cerita caseku gitu. Awalnya tadinya tuh mau buat dia sebagai ending lah, closing, karena kan dia influence-nya gede ya. Jadi mungkin closingnya terus itu udah memplanning ke One Pride tuh. Karena aku sama Max itu memang dekat. Udah lama. Aku juga awal-awal Brazilian Jiu-Jitsu mulai terdengar di Indonesia tuh aku mulai latihan sama Max. Max juga belum, kita masih nyewa gor, masih ini banget deh, survival. Ikut sinergi ya bro, sinergi ya? Iya, tapi sebelum sinergi, jauh sebelum sinergi. Sinergi itu kan Nikohan. Jadi sama Niko akhirnya kenal juga, akhirnya ngobrol juga sama Niko. Cuman awal-awalnya, jadi gini, aku tuh punya dulu di kampus tuh punya teman yang sama-sama hobi bela diri gitu loh. Iya. Nah, bela diri. Waktu zaman-zamannya UFC, Pride Fighting Champion tuh yang Jepang, kita kan ngikutin itu sama SmackDown dulu hobinya. Wah sama berarti kita hobinya bro. Nah dari situ dia tuh tinggalnya di Pasar Baru. Iya. Nah waktu lagi rame-ramenya tuh kita sama-sama nyari mau belajar di mana. Nah intinya dia ketemu sama Niko, aku ketemu sama Max. Karena Max di Sunter, Niko di Blok M. Max sudah Warrior itu berarti ya? Belum ada Warrior. Namanya belum, udah berapa kali ganti nama deh itu. Jadi intinya kita kalau Max tuh dulu sewa gor di Gor Sunter. Nah kalau si Niko itu baru balik dari US, terus dia buka di Grande. Di Grande, di Blok M ya, Pasaraya Grande situ. Nah, karena jarak juga aku kejauhannya ke Blok M, terus temanku juga ke Sunter juga. Ini jadi dia jadi muridnya Niko, aku jadi muridnya Max. Pecah ya berarti ya? Iya bukan pecah sih, maksudnya kan di kampus tetap temenan, sendiri-sendiri. Temanku itu jadi black belt juga sekarang, jadi instruktur juga sekarang. Punya nama juga. Juga black belt berarti sekarang. Enggak, aku dari dulu tuh karena memang udah tahu nggak akan berkarir di sini. Aku tuh nggak pernah naik belt. Malah. Jadi aku sebenarnya jaga. Praktisi lah. Latihan doang. Iya, praktisi. Aku tuh bener-bener jaga, aku bener-bener jaga putihku nggak boleh berubah warna, tetap white belt. Sampai akhirnya tahun habis balik dari Bangkok itu, karena memang udah dibilang lu kapan naik, ya males lah ngapain, mendingan putih aja terus, jadi forever white gitu loh. Sampai tahun 2022 pas balik dari Bangkok, aku di promote blue, tapi tanpa aku tahu dia mau dipromot tau nggak. Jadi aku waktu itu sempat main ke Warrior, terus diajak ngerol lah sama Max. Jadi pas lagi rolling, pas lagi sparring gitu, nih aku ngerasa tumben nih Max tuh nggak agresif,
Tapi Hmm. cuma ngepres ngabisin napas doang gitu loh. Nggak taunya setelah berapa lama selesai ternyata dia tanpa aku tahu dia ngegantiin belt aku. Jadi blue. Naik belt. Jadi dipaksa naik blue belt. Kelamaan di Tadinya white aku udah soalnya. 17 tahun. 17 tahun white belt. Wah, White belt terlama. aneh juga. Berarti itu eventnya bareng sama kayak waktu Max sama Dedi di One Pride sparring itu juga deket-deket itu ya bro? Pernah nggak? Iya, Ingat? nggak terlalu jauh lah. Itu duluan itu karena itu kan Oh duluan itu ya? zamannya si Dedi masih bikin konten namanya TBC itu. Konten Sama lucu-lucuan. Volan juga. Sama Volan Ya. juga kan kalau nggak salah. Heeh. Si Dedi. Jadi Betul. setelah Bro Andri bikin event itu terus malah diundang ke Hitam Putih ya sempet. Iya, enggak. Bikin event apa? Belum bikin Nggak, event itu. yang bukan event apa namanya? Project yang bareng Dedi itu loh. Oh iya. Nah setelah itu trigger jadi diundang ke Hitam Putih itu ya bro? Tadinya planning awal tuh Dedi tuh jadi closing Jadi campaign-nya. kan. Ini jadi awal malah. Oh malah jadi awal terus Malah jadi mulai awal. dari fundraising-nya tuh waktu mulai di Hitam Putih itu ya bro berarti bro? Iya, dan itu tidak di planning. Jadi Malah keluar planning banget ya. Bener-bener makanya aku bilang apa yang aku plan udah jadi aku buang semuanya. Udah nggak perlu lagi. Iya. Bahkan fundraising itu kekumpul sebelum project yang bareng Dedi itu selesai. Gila kan? Segila itu. Banget. Terus akhirnya kan memutuskan untuk move ke Bangkok ya bro. Itu kan kalau untuk move ke Bangkok sekeluarga itu pasti kan perasaannya sendiri kan buat orang kita pindah dari kota misal dari Jakarta ke Bali aja kan was-was banget ya. Nah itu pertama kali bro sama keluarga mau pindah ke Bangkok tuh perasaannya gimana sih waktu Ya itu? enggak. Justru kita excited dong. Karena ya iyalah kan kita ngerasa Tuhan bekerjanya tuh gila-gilaan kayak tidak mungkin ada yang di luar planning gitu loh. Tidak mungkin akhirnya nggak bagus orang itu kan gede ya budgetnya 2M satu anak. Belum living cost, belum belum living cost dan ada 2 anak gitu loh kan. Budgetnya berarti 4M kan. Terus kita mah planningnya satu kekumpul 2M aja bisa kita jalan gitu loh. Dan masih merencanakan bolak-balik lah aku bisa kerja, masih tetap bekerja, terus ya gitulah planningnya udah ada. Nah, tapi kan tiba-tiba Tuhan kasih 3 minggu fulfill dananya. Dan berlebih dan lebih dari cukup karena ada juga yang orang-orang transfer langsung ke rekening gitu kan. Jadi udah fulfill dan waktu kita pergi dengan sangat happy, nggak ada ragu waktu itu. Aku nggak ragu karena mujizatnya udah di depan nih ya, udah kelihatan di depan dan kenyataannya malah nggak cuma itu gitu loh. Di sepanjang perjalanan itu miracle-nya tuh happen selalu. Jadi bener-bener yang kecil-kecil aja kan begitu terasa ya. Jadi kayak aku pribadi sangat confident. Terus di titik mulai kelihatan kegagalan dari BMT itu sendiri bro. Kan Bro Andri sempat nggak sih ada kayak momen aduh kok aku nggak percaya lagi sama Tuhan gitu, ada nggak sih bro sebenarnya? Aku pribadi enggak. Terus kalau masalah marah, jujur aja aku nggak ada sama sekali. Juga malah. Nggak ada marah ke Tuhan juga? Nggak ada, karena aku udah ngelihat terlalu banyak. Maksudnya
Itu kan apa ya? Kenal Tuhan itu kan journey ya, perjalanan gitu loh. Iya, iya. Jadi Udah dari dulu jadi juga kan. jadi kayak ilustrasinya tuh kayak ya Tuhan udah taruh deposit banyak dalam hidupku sehingga waktu itu kejadian depositnya ditarik banyak juga tapi masih ada sisanya gitu loh. Jadi nggak habis. Jadi apa yang aku alamin sama yang Michelle alamin beda. Michelle sempat begitu karena kan aku proses perjalanan sama Tuhan tuh aku lebih lama gitu. Jadi Iya, iya. aku yang berasa patternnya udah kelihatan nih kayaknya nggak mungkin nih Tuhan terlalu banyak kebetulan sampai nggak mungkin dibilang itu kebetulan gitu kan. Jadi udah sangat confident bahkan sampai terakhir juga kan kita banyak ya dengar cerita Tuhan do miracle semakin parah situasinya semakin mujizatnya terlihat semakin besar kan gitu loh. Iya, iya. Dan itu yang aku harapkan dan aku pikir gitu loh. Terus ditambah dengan mindsetku sebagai penulis juga ya, director, nulis dia filmmaker. Ya maksudnya aku mencoba kalau dari planning Tuhan ya bisa jadi aku bikin ceritanya seperti itu gitu loh. Jadi terus sampai ini kan rasanya, iya. Kenapa? Rasanya kan sebagai sutradara tapi disutradarain sama yang kuasa ya bro. Itu kan jadi sesuatu yang. Jadi aku sekarang Bro Adri sekarang aktornya kan kalau Tuhan sutradaranya waktu itu. Betul. Dan aku di poin kalau aku melihat seperti itu ya aku ya karena aku di posisi sutradara juga jadi kalau aku jadi aktor, kalau aku memposisikan diriku jadi aktor, aku akan nurut senurut-nurutnya gitu loh. Karena aku percaya si direkturnya. Itu mindset itu yang aku punya saat itu. Gitu. Terus kalau Bro Andri sendiri kan sering kali ya kayak dialog sama Tuhan itu udah kayak jadi kebiasaan ya bro. Waktu mengalami peristiwa ini yang paling merasa yang sangat down banget ya. Itu intensitas percakapan dengan Tuhan tuh makin tinggi atau sama aja kayak biasanya bro? Makin tinggi lah pasti. Ya pasti makin tinggi nih. Apalagi sih Tuhan udah berkali-kali. Ini apalagi sih? Kapan nih keluar? Kapan getting betternya? Terus apalagi yang pas ngedrop kedua kali tuh, yang waduh udah paling bukan aku nggak bilang menderita ya, tapi momen paling nggak menderita, nggak meragukan, tapi paling mungkin komplain kali. Komplainnya cuma ya kapan selesainya gitu loh itu. Di 2021 5 bulan pertama 2021 itu yang pas Fana ngedrop kedua kali. Itu komplainnya paling banyak ya kayaknya. Komplain ke Tuhan Paling terus ya. Iya, paling banyak. Kalau buku ini memang dibuatnya sama Bro Andri sama istri itu mulai kapan bro? Mulai menulisnya apa memang sudah direncanakan dari awal perjalanan atau memang 2000 baru tahun ini bulan April apa habis lebaran. Oh, barusan berarti ya setelah berapa kali kan awal mulanya kan YouTube dari YouTube keluarga celana itu ya. Iya. Setelah itu baru rencana nulis buku itu di 2024 ini berarti bro ya. 2002. Iya. Lebaran kemarin berarti ya. Lebaran kemarin. Berarti emang ya berdasarkan dari video-video terus pengalaman pernah itu baru mulai nulis itu ya bro. Aku kan jadi trigger pertama adalah aku ngelihat Michelle udah oke. Michelle udah oke. Kondisi mentalnya udah oke. Iya, karena dia yang bilang. Jadi
kamu udah baca kan ceritanya pasti waktu dibilang Iya, iya. waktu di gereja kita pas temanya New Life gitu loh. Dan New Life. Betul. dia berasa punya rema tersendiri, kayaknya memang udah harus punya New Life karena dari kejadian kemarin dia sangat terdampak sangat parah, dia Iya. mental sama stresnya, traumanya tuh sampai ke fisik kan, sampai ke sakit fisik. Mm-mm. Jadi dan itu alasannya kenapa kita di Bali gitu loh. Karena balik ke Kelapa Gading aja tuh badannya sakit gitu loh. Oh, Jadi traumanya segitunya sampai ya. iya, pengentalan empedu sampai udah di CT scan Iya. empedunya kena, terus sampai dokternya Conan yang bilang kayaknya lu stres tuh, lu nggak usah ngelakuin tindakan apa-apa karena waktu itu tindakan satu-satunya paling kalau lu nggak bisa tahan ya diangkat empedunya gitu loh. Wah. Iya. Nah dokternya Conan tahu, akhirnya dia resepin obat tidur gitu loh, obat penenang lah. Iya. Dan itu lumayan membantu. Udah stresnya udah tinggi banget deh. Jadi ya udah, jadi makanya kita pas balik ke Indo juga waktu itu masih pandemi kan. Aku start di Jakarta atau start dimanapun sama-sama dari nol gitu loh. Jadi ya mendingan jauh sekalian lah pikiran. Pindah ke Bali itu ya bro, mulai itu. Kebetulan ada tempat tinggal yang disediakan. Makanya aku bilang kayak di planning dengan sangat baik gitu loh, kayak ya even sampai psikolog aja di provide kan, bukan kita yang nyari loh. Iya betul. Orang psikolognya 6 yang bulan itu. iya bulan reach lagi. out. Itu setelah terakhir tau nggak? Jadi terakhir dia bilang kayaknya kamu udah oke. Terus mungkin akan berulang setiap tahun anniversary perasaan itu. Kalau next time kamu masih butuh aku, si psikolognya bilang. Next time aku cas ya, gitu loh. Jadi profesional gitu loh. Oke, terus tanya dong, harganya berapa? 1 jam 100 euro. Aduh. 1 jam. Dan itu dapat free 6 bulan ya bro. Iya, 6 bulan setiap minggu sekali gitu loh. Jadi kayak itu aja di provide dengan sangat baik gitu loh. Jadi kita kayaknya ya emang ada purpose-nya berarti gitu kan. Berarti setelah kondisi stabil itu mulai ya Lebaran kemarin berarti ya bro, mulai nyusun buku itu ya. Itu Aku berapa lama sih bro? Mas? Berapa lama tuh nyusun buku itu berapa lama kira-kira? Bro Andri sama Michelle. Ya itu ya abis Lebaran kan, terus Oktober udah publish kan kemarin. Oh, lumayan ya. Instan. Jadi sebenarnya ya mungkin karena aku juga punya skill writing ya. Jadi nggak terlalu susah juga gitu loh. Secara konsep memang udah kepikiran, terus ada materi-materi yang udah aku tulis sebelumnya memang kayak Conversation with God itu sebenarnya aku udah sempat share di YouTube. Benar-benar nggak jauh dari waktu masih di Bangkok deh. Jadi insight itu aku udah dari awal tuh udah ada gitu loh, karena bukan in fact bukan insight juga karena aku juga kan komplain gitu ya, perjalanan spiritual lah itu jatuhnya. Iya. Dan itu pernah aku share di video di YouTube-nya Keluarga Celana gitu loh. Jadi dari message apa yang kira-kira bisa aku keluarkan, aku juga ada beberapa yang udah refer balik aja, aku rewrite aja gitu, karena intinya nggak jauh gitu loh. Gitu. Udah kerangkanya lah ya. Enggak, bukan kerangka. Aku dari awal aku udah tahu apa yang mau aku keluarin gitu loh. Terus uniknya adalah kan juga pengalaman Michelle sama pengalaman aku tuh hampir bertolak belakang. Apa yang dialami selama perjalanan ini gitu loh. Jadi di buku itu ada 3 bagian kan. Yang pertama kronologikal, yang kedua versi Michelle, yang ketiga versi aku gitu loh. Iya, sudut pandangnya beda-beda juga. Terus saya juga
baca untuk yang di buku tuh yang bener-bener terasa buat aku tuh ayat Ayub yang dikasih tahu sama Michael loh bro. Nah iya, Itu itu juga. kok bisa maksudnya telepon sampai segitu lama terus ngobrolin tentang Ayub itu kan padahal nggak ada yang ya emang Tuhan sendiri yang kasih tahu Michael buat ngomong soal Ayub itu ya bro. Mungkin, aku nggak tahu ya kan, karena dia kan memang basically dia memang counselor kan, memang dia punya counseling Iya. center dan dia emang sekolah teologi juga gitu dan dia teman Iya. baik dari kecil gitu loh. Jadi udah kayak nggak ada boundaries deh. Iya. Kita bertumbuh juga bareng-bareng gitu loh. Jadi aku udah kenal terlalu lama, jadi kita ngobrolnya tuh udah enak banget. Dan aku nggak tahu insight Ayub itu apakah memang dia sering pakai buat konseling juga atau enggak. Tapi paling enggak dia orang yang temen paling lama yang aku kenal yang masih kontak sampai saat ini gitu loh. Jadi udah ya bisa dibilang best friendku lah. Jadi Terus ya. dari ayat Ayubnya sendiri tuh yang maksudnya yang paling ngena pas di poin mana tuh bro? Waktu ngobrol-ngobrol dulu. Kok sampai apa namanya? Ngobrolnya 2 jam ngobrolin Ayub doang apa gimana tuh waktu itu? Ya awalnya kan dari nanya kabar sih sebenarnya. Terus ya dari nanya kabar ya ngobrol ke apa yang lo rasa, apa yang ya gitu-gitulah, update lah basically. Aku sebenarnya sampai saat itu aku sebenarnya jarang ngobrol sama dia. Jadi ini tipe lost kontak agak lama. Enggak lost kontak. Rumah dekat, rumah di Gading mah dekat. Cuman ini tipe temen yang nggak nyari, tapi kalau nyari kayak ketemu saudara gitu loh. Tapi kalau nggak nyari juga karena bidang kita juga beda kan. Jadi hari-hari itu sebenarnya nggak ini. Cuman kalau ketemu update yang ngobrol panjang gitu loh. Ini tipe yang kayak gitu nih temennya, bukan yang kalau waktu aku bilang best friend bukan yang emang kontak intens, enggak. Orang kadang-kadang berapa 1 tahun sekali juga pernah nggak komunikasinya selama itu. Tapi tipe yang kalau kita main ke rumah datang bisa langsung buka kulkas, cari-cari makanan sendiri kayak gitu loh. Udah sedekat itu pokoknya lah ya. Iya. Bukan teman yang masih jaim. Itu dikuatin banget ya waktu dia memang buka dari cerita Ayub itu kan memang dia kan memang nggak salah ya. Ayub kayaknya nggak salah ke Tuhan apa-apa kan. Cuman Tuhan kasih something yang karena taruhan kan sama setan kan Tuhan. Iya, itu kan itu jadi insight yang maksudnya ada layer tersendiri yang buat aku baru kebuka gitu loh, baru ngelihat dari sudut pandang ini berarti ya udah gitu loh. Apa yang aku alamin udah pernah kejadian dan ya iyalah dia masih tambah korengan lagi. Kalau aku kan belum sampai korengan gitu loh, belum sampai udah sampai nggak dikenalin. Iya, maksudnya dari situ berarti ya apa ya? Ya Tuhan tetap Tuhan. Kita nggak akan ngerti apa yang ada di desainnya Tuhan. Nah, sejak saat itu ada bukan barrier ya, pengenalanku akan Tuhan agak sedikit pemahaman mungkin ya, agak jadi shifting gitu loh. Aku orang-orang yang ya batas tembok agama itu kayak jebol saat itu. Jebol dalam artian gini, kita banyak bukan membatasi ya, kita banyak berekspektasi Tuhan melakukan sesuatu karena kita tahu, karena kita dekat sama Tuhan, karena kita udah kenal, rajin baca Alkitab lah, punya hubungan yang baik, sangat baik, hubungan pribadi yang sangat baik sama Tuhan. Jadi kita merasa kita kenal Tuhan.
Dan kita ngerasa, wah oke, kalau Tuhan begini, jadi ada rumus-rumus tersendiri yang secara tidak sadar di otak kita tertanam gitu. Kayak misalnya gini, aku juga kan ngalamin mana firman Tuhan yang bilang 2-3 orang berkumpul, minta apapun akan diberi. Aku tuh kurang banyak apa orang yang berdoa buat kewenangan itu, enggak kejadian. Banyak hal-hal yang kayak kita secara teori rumusnya kita udah punya nih, berarti Tuhan akan melakukan ini. Dan itu jadi jebol di aku. Karena gimana pun juga ya Tuhan tetap Tuhan. Tuhan nggak mau ngelakuin itu haknya dia gitu, murni haknya dia. Kita nggak bisa nuntut kayak Tuhan, gue udah ngelakuin apapun yang Tuhan suruh, kenapa Tuhan nggak ngelakuin ini? Nah, itu jadi nggak bisa gitu loh. Ya kan? Karena iya siapa Tuhan ya? Ya betul. Tuhan nggak textbook banget ya. Ya walaupun Alkitab adalah sumber kebenarannya, cuman Tuhan bisa keluar dari situ kan kalau dari yang dialami Bro Andri ini. Jadi pemahamanku jadi gini loh, Alkitab itu manual book yang Tuhan kasih supaya minimal kalau lu ikutin aja lu selamat. Minimal. Tapi di luar itu ada kebenaran lain apa enggak? Ya pasti ada. Cuman itu enggak dipakamkan jadi kayak manual book yang lu harus ikutin untuk lu selamat gitu loh, untuk lu aman, hidup lu aman, lu kenal Tuhan dengan baik. Tapi kebenaran di luar itu mungkin ada gitu loh. Nah, yang lucu nih, ini aku nggak tulis di buku karena after ini ya. Dulu tuh aku afterlife itu nggak menarik buat aku. Afterlife nggak menarik. Afterlife nggak menarik karena ya Tuhan cuma kisi-kisinya adalah tempat yang tidak ada tangis dan air mata, semua happy, cuman ya udah begitu aja gitu loh. Punya gambaran kayak apa ya? Apa yang siapa sih di sekolah minggu diajarin jalannya emas, apalah gitu loh. Semua yang bagus-bagus lah. Terus malah in fact marketing neraka itu lebih menarik, ya gak sih? Benar. Marketing neraka tuh lebih menarik gitu. Dan aku jadi oke, ya udah pokoknya hidup kita seperti ini, kita tahu Tuhan udah siapin rumahnya, ya udah gitu loh. Nah, after kejadian ini aku tuh jadi oke, Tuhan ya Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan nggak akan mengubah siapa Tuhan, dan Tuhan tetap Tuhan. Jadi apapun yang terjadi kita nggak bisa nuntut Tuhan. Tuhan tuh bukan di bawah kendali kita gitu loh. So ya udah aku jadi nggak takut untuk mencari aku karena balik-balik lagi ya, aku merasa pemahaman aku Bible base-ku tuh udah jadi fondasi buat aku sendiri gitu. Jadi aku sejak saat kemarin itu aku jadi nggak takut untuk membuka apapun di luar itu, karena aku udah punya pegang. Buat aku udah punya fondasi yang oke lah gitu loh. Jadi tadinya dulu aku memprotek diriku dengan aku nggak mengkonsumsi sesuatu hal-hal yang di luar biblical value lah, di luar kekristenan gitu ya. Nah, gara-gara event kemarin aku jadi memberanikan diri gitu. Mana formula minta Tuhan kasih itu tidak berlaku. Jadi aku tuh menjebol itu semua gitu loh. Nah, termasuk aku jadi karena Conan pergi gitu kan. Jadi aku jadi curious tentang afterlife. Nah, dari situ aku mulai tuh konten-konten supranatural mulai aku konsumsi. Nah, mulai aku konsumsi dan aku menemukan hal yang menarik justru. Ternyata afterlife itu tidak seboring apa yang aku pikir sebelumnya gitu loh. Mungkin buat Tuhan, ya lu nggak perlu tahu. Yang lu perlu tahu adalah gue udah kasih lu guide ya. Jadi lu follow itu aja. Tapi cerita tentang universe seperti apa juga kan nggak menentukan keselamatan juga ya gitu loh. Dan yang benar yang salah juga kita nggak tahu. Dan
Dan aku selama aku pikir aku back to Bible lagi, apa yang aku pegang sebagai kebenaran, ya it's fine. Jadi aku belajar untuk fakta sama kebenaran itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kebenaran itu subjektif, kita bisa memilih memegang satu kebenaran, satu fakta itu jadi kebenaran yang kita pegang atau enggak. Nangkap nggak? Iya. Berarti kan bebas kan bro, subjektif, bebas tergantung yang Iya, nangkap kan. kebenaran Tergantung. subjektif. Apa yang aku alamin sama apa yang orang lain alami tentang Tuhan udah pasti berbeda. Apa yang kamu alami tentang Tuhan udah pasti beda, gitu loh. Dan itu satu. Belum dengan kalau agamanya beda ya, manual booknya beda. Aku ngelihat gini loh, di Cameo kan kita waktu jadi YouTube Ambassador itu, Creator for Change, aku 3 tahun itu jalan bareng program sama Ma'arif Wahid yang nilai yang mempersatukan kita adalah nasionalisme gitu kan. Dan aku menemukan orang-orang yang sepanjang 3 tahun project bareng itu aku sering keliling kota-kota di Indonesia bareng mereka. Aku menemukan kayak waktu kita cerita-cerita kayaknya apa yang mereka alamin tuh sama yang aku alamin tuh kita bertemu sama entitas yang sama. Yeah. Pengalaman mereka dengan Tuhan mereka sama pengalaman aku dengan Tuhan itu kayak ini kayaknya harusnya entitasnya sama deh, karena mereka memegang sesuatu yang dan hidupnya pun benar gitu, sesuai apa yang mereka percaya gitu. Mungkin cara Tuhan memperkenalkan dirinya berbeda, dan itu bukan urusan aku. Masalah lu dikasih paspor, lu percaya Yesus, lu aman masuk surga, dan kalau mereka mungkin ada hal-hal tertentu yang mereka harus lakukan untuk ke situ, ya aman. Tapi buat aku udah dapat paspornya sendiri nih. Nama orang dalamnya udah punya orang dalam di afterlife gitu kan. Kira-kira begitu. Itu bukan urusan aku. Dan apakah berarti mereka di luar keselamatan? Ya aku nggak tahu. Aku nggak bisa bilang just Tuhan nggak akan menyelamatkan mereka. Itu urusan mereka sama Tuhan sendiri gitu loh. Hal-hal kayak gitu. Jadi aku banyak yang terbuka, termasuk kayak tadi. Sisi afterlife apa segala. Nah, aku treat itu sebagai, karena aku juga aku penulis, imajinasiku lumayan liar ya. Jadi aku entertain imajinasiku gitu loh. Dan fakta-fakta yang aku lihat, aku taruh itu sebagai fakta. Dan ada hal-hal yang aku nggak perlu ambil sebagai kebenaran gitu loh. Nggak perlu aku pegang sebagai kebenaran. Tapi biarkanlah itu jadi fakta, sampai mungkin ada pengalaman-pengalaman nanti yang mungkin bisa aku consider, akankah aku pegang jadi kebenaran, ataukah ada satu kebenaran yang aku consider nanti kayaknya ini kembali jadi fakta lagi deh gitu loh. Jadi ya benar. Iya, buat aku menarik. Jadi menarik gitu loh. Benar-benar semakin open minded banget ya bro. Setelah mengalami kejadian itu memang jadi pikirannya kayak kebukanya tambah lebar loh, nggak cuman sudut pandang ini tok gitu loh, kayaknya bisa kemana-mana kan sekarang. Jadi memang jadi ternyata yang tak pegang ini nggak cuman yang tak pegang ini yang benar, cuman ada banyak kebenaran di mana-mana ternyata. Betul. Setelah itu aku juga kepikiran juga, memang walaupun ya ini mungkin agak gimana ya, kalau aku cerita, kalau di Kristen juga, di Katolik juga kan tadinya kan bilang kan Yesus adalah jalan kebenaran. Kan sempat ada seperti itu ya. Cuman menurutku juga orang-orang di luar sana kalau nggak mengenal Yesus, apakah mereka nggak tahu kebenaran? Menurutku juga kebenaran bisa lewat mana saja sih sebenarnya. Iya kan? Maksudnya kalau pemahamanku. Aku malah lebih liar lagi. Pemikiranku malah lebih liar lagi, tau nggak? Ya. Aku mikir-mikir kayak reinkarnasi dan sebagainya. Kan kalau di konsep kekristenan itu kan itu sesuatu yang udah garis, ada garis hitam putih. Ya kan, ada garis hitam putihnya kan? Ya udah menyimpang lah pokoknya. Beda. Terus aku jadi mikir, hey, siapa tahu ini kan balik lagi kan, entertain imajinasi aja.
siapa tahu memang itu adalah sistem yang Tuhan berikan sampai ada waktunya dia ketemu jalan kebenaran yang Iya, Tuhan betul. kasih. Siapa tahu gitu loh. Jadi makanya ada orang-orang yang terus kayak orang-orang gini loh. Orang-orang emang yang lahir nggak sengaja tapi lahir di tempat yang salah. Orang sesimpel gini deh, dulu zamannya orang Filistin yang harus disikat sama orang Israel, kan ada anak-anak yang tidak Iya, bersalah. Anak-anak yang lahir di Sodom dan Gomora deh. Dia kan lahir iya, dengan diajarkan sesuatu yang memang bukan salah dia ada di situ gitu loh. Dan iya. tiba-tiba mereka tumbuh dengan pengajaran itu. Siapa tahu ada second chance-nya, Tuhan bikin sistemnya gitu loh. Hmm. Tapi aku sebagai Iya, ini mah imajinasi liar aja gitu loh, nggak aku pegang sebagai kebenaran, tapi masuk akal, jadi masuk akal gitu loh. benar, 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 benar banget. Ya, aku Gitu, juga jadi ya merasa aku betul, nggak betul. merasa, wah ini udah pasti salah, reinkarnasi salah. Ah enggak, gue bukan Tuhan, itu biar itu urusan Tuhan lah. Pokoknya Ya, Tuhan memperkenalkan diri gue lewat dalam bentuk Yesus yang gue sangat apa ya, terlalu nyata lah. Buat aku tuh terlalu nyata. Dia tuh hadirannya ada. Ya ngapain aku cari di sisi yang lain, orang aku bisa ngobrol langsung gitu loh. Tapi iya, kan betul. konspirasi itu jadi teori konspirasi yang wah jadi menarik nih. Iya, Siapa tahu gitu loh. nah, Dan dan ya dari tapi situ jadi intinya aku sendiri sih aku merasa, nah, nggak dari ya situ apa aku tuh? jadi Gimana? melihat Tuhan tuh jauh lebih besar dari apa yang aku lihat, apa yang aku pikir sebelumnya Ya, setuju, gitu loh. setuju. Jadi Itu jadi merasa juga kayak ternyata otoritas Tuhan luas banget. Nggak sesempit pikiran kita sebelumnya. yang kita pikir tadinya kita kayak udah kenal Tuhan banget, ternyata nggak Ya, juga sih. gitu. Ya, Sangat jauh, yang belum lu kenal tuh sangat jauh gitu loh. ah, ah. Nggak nyangka kan akhirnya loh Tuhan ternyata kok sebesar itu ternyata lebih besar lagi dan kalau kita mencoba memahami terus kan nggak mungkin itu nyatanya. Ya udah yang penting kita selaras, ya udah aku di Kristen aja, yang penting aku memahami Tuhan. Ternyata tapi di luar sana tuh Tuhan lebih greater banget, Iya, greatest banget makanya berasanya. yang waktu Tuhan bilang ke Ayub kan, lu di mana waktu gua ciptain ini tuh lu belum nggak ada, lu nggak akan ngerti gitu loh. Jadi Betul, ya betul. udah. Bener banget. Iya, iya. Aku baru baru berasa, Bro. Ternyata yang Bro Andri tulis di situ ternyata tuh pemahamannya ya memang ada di yang kita omongin barusan itu loh. Yang Ayub ternyata kamu tuh nggak ada waktu aku ciptain segalanya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pemahamanmu sebenarnya belum nyampe ke sini. Ayub dibilangin seperti itu. Cuman ya baru kepikiran ternyata Bro Andri juga dapat insight-nya baru 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 setelah saya ngobrol sama Bro Andri, saya baru dapat insight-nya ini tentang yang ditulis itu. Keren, Bro. Oh, oke. Ya itu yang makanya itu panjang, obrolanku panjang tuh 2 jam itu aku Hmm, ngobrol ya ini aku jadi iya, iya. emang Aduh. apa yang kita kenal dari Tuhan itu ya baru sebagian nggak tahu seberapanya gitu loh. Kita belum belum apa-apa ternyata. Maksudnya kita merasa udah baca kitab suci full, udah apa namanya bercakap-cakap dengan Tuhan, ternyata kita belum kenal Tuhan Iya, secara lebih luas lagi kan. Baru betul. sedikit ternyata. Sedikit banget. Hmm. Oke, seru banget Bro ngobrolnya. Kalau Bro Andri sendiri mungkin ada pesan-pesan untuk papa mama yang mungkin punya anak dengan talasemia beta mayor ya. Itu ada nggak Bro buat pesen-pesennya pokoknya tetap gimana gitu? Ini loh, Hmm, talasemi itu fakta yang menyedihkan adalah treatment di Indonesia itu masih di bawah standar, sangat. Hmm, iya, untuk dapat hidup yang layak gitu loh. Nah, ini tuh kondisi genetik yang susah-susah gampang. Susah-susah gampang tuh karena kalau kita bisa treat mereka dengan benar ya, dengan benar-benar aware lah. Mereka bisa
bisa seperti orang normal, nggak kayak cancer yang tiba-tiba bisa drop, wah terus semuanya hancur semua. Enggak gitu loh. Hmm. Makanya harus extra care kalau mau anak kita hidupnya panjang, kita yang harus extra care gitu loh. Dari perawatannya, cari tahu jangan sampai HB-nya terlalu rendah, ya in detail lah. Itu benar-benar harus telaten. Karena kondisi thalassemia mayor tuh kayak orang normal gitu ya, kalau kita ngedrop, Ya. kalau dia sehat dia bisa bounce back, balik kan kondisinya. Kalau thalassemia itu enggak. Begitu udah ngedrop, terus terefek organ vitalnya, dia akan stay di sini. Kalau ngedrop lagi, makin turun lagi, dia nggak ada chance balik gitu loh. Jadi harus benar-benar dijaga supaya jangan sampai turun gitu loh. Jadi kalau mau yang umurnya bisa panjang apa enggak bisa, tapi itu tergantung kita. Apalagi yang kita anak kita tuh masih kecil ya, dari mereka nggak tahu apa-apa. Jadi kan normal kita sama normal mereka tuh beda. Gitu. Itu yang mesti hati-hati. Jangan nge-treat sesuai normalnya kita gitu loh, dan cari tahu. Makanya aku nggak tahu, makanya setelah pengalaman kemarin apakah ada purpose lain. Nah, sekarang nih aku tuh lagi consider untuk bikin yayasan lagi sih sebenarnya, untuk bukan nolong ya, membagi supaya informasi tentang thalassemia itu semua orang tuh punya satu platform yang sama supaya belajarnya dari satu sumber yang sama. Karena dulu kenapa aku bisa punya anak kedua yang resikonya ternyata ini, karena aku knowledge-ku belum cukup waktu itu. Simpang siur, informasi yang aku punya tuh simpang siur. Bahkan ada bahkan dokter aja tuh banyak yang nggak tahu tentang thalassemia, ada loh, gitu loh. Jadi aku pengen kalau bisa ini share ini sebesar mungkin. Yayasan thalassemia itu udah ada, tapi waktu itu dulu mereka udah melakukan pada zamannya mereka lah. Dulu foundernya karena anaknya juga sama punya anak ini, tapi waktu zamannya mereka BPJS belum ada, jadi mereka fight untuk bantu obat gitu loh, karena obatnya sangat mahal. Nah sekarang mungkin fightnya berbeda gitu, mereka udah agak out of date gitu loh, nggak seefektif itu lagi. Websitenya jelek banget, mohon maaf jelek banget, nggak relate sama next gen gitu, generasi kita. Sementara penyebaran informasi itu bisa sangat masif gitu loh. Jadi hopefully apa yang dari sini aku tetap pengen buat awareness yang supaya awarenessnya tuh ngegulung terus. Karena thalassemia dengan penderita yang saat ini tercatat sekitar 12.000 orang terdata, itu udah nomor 6 paling banyak menghabiskan dana BPJS gitu loh. Wah. Nomor 6 loh, nomor satunya masih jantung, 18 juta tahun lalu, 18 juta kasus. Ini 12.000 yang terdata, dan kasusnya sekitar 300 ribuan kasus, itu udah nomor 6 paling besar gitu. Jadi awareness-nya ya bro. Iya, karena bisa dicegah sebenarnya. Ya betul bisa dicegah. Ya udah gitu aja bro ngobrolnya bro. Seru banget ngobrolnya. Lama banget kan jadinya. Kita ngobrol lagi. Nanti kalau misal saya bisa ke Bali bro, siapa tahu bro pengen meet up juga, soalnya seru banget bro ngobrol. Kalau off the cam pasti lebih luas lagi. Feel free. Kamu di Semarang ya? Lagi buat buku bro. Ya di Semarang ya bro. Saya sama istri juga lagi buat buku sih bro. Oke, buku apa? Disuruh Tuhan juga bukunya. Jadi bukunya nanti judulnya itu sih, To Walk with God. Nanti coba saya kirimin draftnya bro. Baru boleh nanti Bro Andri kasih testimonialnya bro. Nanti saya kirimin. Saya sama istri juga formatnya persis ya, hampir mirip sama bukunya Bro Andri ini, cuman itu tentang pengalaman saya dan istri dan anak sih. Lebih mungkin nggak seberat pengalamannya Bro Andri, cuman ya memang Tuhan didik kita dengan masalah kita sendiri-sendiri sesuai kapasitas kita sih. Jadi memang saya juga lagi bikin buku, makanya saya begitu Bro Andri ngobrol di podcastnya Daniel itu,
Aduh, saya ini kalau Tuhan izinkan saya kontak Bro Andri, pasti kita bisa ngobrol. Saya merasa terberkati banget bisa ngobrol-ngobrol bareng Bro Andri ini. Makasih banget, Bro. Siap, thank Nanti saya you. ya. Thank you, Bro, untuk waktunya. Buat teman-teman bisa follow YouTube-nya Bro Andri nih di Keluarga Celana ya, Bro. Ya, Keluarga Celana. Dan jangan lupa buat beli bukunya, karena bukunya ini bagus banget, keren banget. Penulisannya mantep banget, keren banget. Pokoknya harus beli di bukunya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen-komen di video ini, karena itu bisa membantu channelnya. Terima kasih. Jadi blend.